Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Melda di video kedua ini, yaitu penerapan kultur stelsel atau sistem tanam paksa di Malang Raya. Untuk itu, yuk kita bahas. Malang adalah salah satu Regenskap atau setara kabupaten di residen Pasuruan. Regenskap Malang yang dipimpin oleh seorang bupati terdiri dari 8 distrik atau setara kecamatan, yaitu Kota Malang, Karanglo, Penanggungan, Ngantang, Senggara, Gondang Legi, Turen, dan Pakis. Secara geografis, Malang itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang menyebabkan Malang sampai akhir abad ke-18 tidak menarik secara ekonomi dan memiliki penduduk yang jarang dan akses yang sulit karena harus melewati hutan yang lebat. Hal tersebut membuat VOC tidak mau memberikan pengeluaran yang banyak untuk pembangunan Malang. Setelah VOC runtuh dan sampai masa Dendles, Malang tidak berubah secara signifikan. Malang itu mulai diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda itu pada tahun 1820, itu ditandai dengan inventarisasi populasi, penggalakan pertanian, dan juga perkebunan, yang menyebabkan perekonomian Malang itu meningkat tajam lah seperti itu. Namun, bila dibanding-bandingkan dengan wilayah-wilayah di Residen Pasuruan, Malang ini masih kalah lah. Dari awal abad ke-19, wilayah Malang terjadi kenaikan jumlah penduduk. Berdasarkan data statistik Jawa pada tahun 1820, Malang hanya memiliki 2.305 penduduk Jawa dan 22 penduduk Eropa saja. Yang menarik adalah tidak ada data mengenai penduduk Tionghoa dan Arab pada tahun tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa pemerintah Hindia Belanda itu mulai memperhatikan Malang itu di awal abad ke-19? Kenapa nggak di abad-abad sebelumnya? Ternyata Malang ini adalah penghasil komoditas ekspor yang dimana komoditas ini itu memang mau digalakkan oleh pemerintah Hindia Belanda nanti di masa kultur stelsel 1830. Komoditas apa itu? Ya, yaitu komoditas kopi. Ternyata Malang ini adalah penghasil kopi. Ini terlihat dari laporan Domis 1818 sampai 1830 bahwa Malang itu sudah menghasilkan banyak kopi dan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Di mana kopi-kopi tersebut itu bukan dari perkebunan besar, melainkan dari kopi-kopi hutan ataupun dari pekarangan penduduk seperti itu. Sehingga pemerintah Hindia Belanda itu kayak mikir, wah ini kayaknya bisa nih Malang dijadikan penghasil kopi utama di wilayah Jawa. Sehingga Malang itu mulai dirubah, dibangun, hutan-hutan di Malang itu dibabat, dijadikan lahan pertanian, perkebunan, tegal, ataupun lahan-lahan produktif yang nantinya akan membuat Malang itu menjadi pesatlah perekonomiannya. Ini terlihat ya dari peningkatan luas sawah hampir 2 kali lipat dalam 13 tahun, yaitu dari tahun 1815 sampai 1828. Penerapan kultur stelsel di Malang dan juga Priangan itu berbeda. Kenapa saya bandingkan dengan Priangan di Jawa Barat? Karena perkebunan di Priangan itu adalah perkebunan kopi yang dibangun di zaman VOC di abad ke-18 dengan skala besar, sehingga pada masa kultur stelsel itu pemerintah Hindia Belanda tinggal memakai perkebunan miliknya VOC tersebut. Berbeda dengan Malang, kultur stelselnya Malang itu menghasilkan kopi, namun kopinya bukan dari perkebunan pemerintah, melainkan dari pekarangan penduduk dan juga dari hutan dan juga kebun di pinggir jalan. Seperti itu. Nah, Malang kan digalakkan ya untuk menjadi penghasil kopi yang besar di wilayah Jawa. Jadi Malang ini membutuhkan fasilitas-fasilitas pengorganisasian untuk administrasi dan lain-lainnya untuk mempermudah penerapan kultur stelsel di wilayah Malang. Jadi di Malang itu dibangun fasilitas-fasilitas seperti penyimpanan kopi, gudang kopi, prapemrosesan, pengemasan kopi, dan juga transportasi untuk membawa kopi yang dari Malang itu menuju ke pelabuhan di Pasuruan. Semakin intensifnya penggalakan penerapan kultur stelsel ini, pada tahun 1830, jumlah kopi yang dihasilkan oleh wilayah Malang sangatlah besar, yaitu sebesar 56.900 pikul. Jumlah itu terus bertambah, di mana dalam laporan Domis disebutkan bahwa wilayah Malang mengekspor kopi mencapai 80.000 sampai 90.000 pikul. Bahkan
Ada laporan bahwa pada tahun 1848, Malang bahkan menghasilkan 95 pikul kopi. Pada pertengahan abad ke-19, di masa penerapan kultur stelsel di Malang, mulai dibangun sekolah dan gereja di dekat alun-alun Malang sebagai dampak meningkatnya pemukiman Eropa yang menjadikan wilayah Malang semakin penting. Selain sekolah dan gereja, pemerintah Hindia Belanda juga membangun masjid di dekat alun-alun, rumah sakit di wilayah Celaket, serta pada tahun 1869 di Malang didirikan studio foto yang menandai modernisasi di Malang. Pembangunan di Malang semakin meningkat frekuensinya ketika kota Malang diposisikan sebagai tempat transit perdagangan kopi karena letaknya yang strategis. Kota Malang adalah tempat menetapnya pembeli kopi, tempat pasar grosir, dan pekerjaan terkait yang akhirnya menarik migrasi ke wilayah Malang. Selain kopi, Malang juga menghasilkan gula meskipun bukan penyuplai utama industri gula di wilayah residen Pasuruan. Pada tahun 1829, Residen Pasuruan menghasilkan 16.000 pikul gula yang berasal dari pabrik yang dimiliki oleh orang Cina. Dan di Malang hanya ada satu penggilingan gula, yaitu di wilayah Lawang yang masuk ke dalam distrik Karanglo. Selain itu, menurut laporan Domis memberikan informasi bahwa pada tahun 1830-an Malang menghasilkan gula untuk diekspor sejumlah 16-20 ribu pikul. Industri gula di Malang akhirnya semakin berkembang di masa setelah kultur stelsel. Akhirnya penerapan kultur stelsel secara nasional di Hindia Belanda itu berakhir 1870 dengan adanya Undang-Undang Agraria. Namun di Malang Raya tidak seperti itu. Jadi penerapan kultur stelsel di Malang Raya itu masih ada pasca 1870. Jadi kayak dibongkar pelan-pelan gitu, dan itu membutuhkan waktu yang lama, sekitar lebih dari 30 tahun. Baru di 1879 ini terlihat adanya penerapan Undang-Undang Agraria 1870 dengan adanya perusahaan swasta yang mulai menyewa tanah dan juga mendirikan perkebunan swasta di Malang. Dan itu menandakan bahwa periode kultur stelsel secara nasional dan di Malang Raya itu berbeda. Kalau secara nasional itu 1830 sampai 1870, kalau di Malang Raya itu dari 1830 sampai 1879. Itulah materi penerapan kultur stelsel di Malang Raya. Untuk dampaknya akan berada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.